Halo teman-teman, akhirnya gua akan membahas mengenai OTT KPK ya terhadap oknum petugas pajak di Januari 2026 ini. Rame banget ya awal tahun 2026 ini KPK nangkap petugas pajak, kemudian apalagi kasus-kasus keramaiannya ya. Rame banget deh Januari ini ya. Kasusnya Nadiem Makarim dan sebagainya. Jadi dunia persilatan Konoha ini baru awal tahun udah rame banget, udah berisik banget kita semua ini ya. Ya, begitulah negara demokrasi, teman-teman ya. Oke, pertama gue akan bahas, mungkin teman-teman sudah tahu ya semua rincian mengenai kasusnya si OTT terbaru ini ya. Gue kemarin barusan ya, bukan kemarin ya, membuat perbandingan antara Rafael Alun dengan kasusnya OTT yang ini. Oke, mari kita lihat. Gue tanya ke Gemini, teman-teman ya. Tanya kepada Google Gemini perbandingan detail mengenai korupsi Rafael Alun dengan OTT KPK awal tahun ini ya terhadap Kepala KPP Madya Jakarta Utara. Nah, ini jawaban dari Gemini ya. Ini menurut keyakinan Gemini, teman-teman ya, bukan menurut gue ya. Kasus korupsi di lingkungan DJP kembali menjadi sorotan setelah KPK melakukan OTT di awal Januari ini terhadap Dwi Budi Iswahyu ya, KPP Madya Jakarta Utara. Meskipun keduanya melibat pajak pajak, terdapat perbedaan mendasar ya dari sisi modus operandi, skala waktu, dan cara pengungkapan kasusnya. Oke, kita lihat perbandingannya Rafael Alun dengan yang di KPP Madya Jakarta Utara ya. Aspek perbandingannya ya, Rafael Alun 2023, OTT Madya itu Januari 2026. 3 tahun kemudian teman-teman ya, 3 tahun kemudian masih sama saja ya, korupsi dan korupsi dan korupsi. Gue pikir ya, jangan-jangan kalau ditangkapin semua koruptor ini bisa balik nih uang negara nih. Jangan-jangan uang negara itu, pendapatan negara bisa full apabila ditangkap-tangkapin nih semua koruptor di lingkungan pajak ya. Jadi jangan jangan cuman tambang SDM doang yang dikejar. Jangan-jangan berangkasnya si oknum-oknum pajak ini aja udah bisa nutup kekurangan dari penerimaan pajak ya. Tapi jangan-jangan teman-teman ya. Profilnya adalah Rafael Alun adalah Kabak Umum Kanwil Jaksel ya, Eselon 3 dia. Nah, sedangkan si Dwi Budi ini adalah Kepala KPP Madya Jakarta Utara, masih di bawah Kanwil ya. Sedangkan si Rafael Alun orang Kanwil, tapi bukan kepala Kanwil ya, bukan kepala Kanwil. Nah, tapi ya begitulah ya. Metode penindakannya adalah analisis LHKPN dan viral sosial media. Teman-teman ingat ya, di negeri Konoha ini no viral no justice. Kalau Rafael Alun tidak bikin kebodohan si anaknya itu ya, kalau anaknya nggak bikin kebodohan dengan mukulin anak orang lain, sampai hari ini Rafael Alun belum kena tangkap, belum ada apa-apa, masih hidup mewah, masih hidup nyaman, teman-teman ya. Ini gara-gara Tuhan ikut campur. Coba kalau Tuhan nggak ikut campur, Rafael Alun sampai hari ini masih baik-baik saja, seperti siapa? Seperti orang-orang yang sekarang belum dipenjara. Teman-teman ya. Nah, berawal dari kasus penganiayaan anaknya Mario Dandi yang berujung ke audit kekayaan tak wajar ya. Coba deh kalau Sri Mulyani digeledah rumahnya kemudian diaudit. Waduh, 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 waduh. Tapi jangan rumahnya yang di Indonesia, rumahnya yang di Amerika ya, kita nggak tahu ya. Operasi tangkap tangan penyergapan langsung saat atau sesaat setelah transaksi suap ya di tanggal 9-10 Januari. Modusnya adalah gratifikasi dan pencucian uang. Ini si Rafael Alun ya. Dia menggunakan perusahaan konsultan pajak miliknya ya. Modus zaman dulu, zaman sekarang sama aja ya. Modusnya menggunakan perusahaan konsultan miliknya sendiri untuk memeras atau menerima uang suap dari wajib pajak secara sistematis selama bertahun-tahun. Sedangkan kasusnya KPP Madya ini, suap pengurangan nilai pajak, negosiasi langsung untuk memangkas kewajiban PPH atau pajak bumi bangunan ya, PT Wanatiara Persada dari 75 miliar menjadi 15,7 miliar ya. Jadi kan ini kan seolah-olah berbeda teman-teman ya, tapi sepemahaman gua sama-sama saja teman-teman. Yang namanya petugas pajak itu sama aja. Nilai angkanya sekian, lu mau negonya berapa, gua kasih dealnya angkanya sekian, tapi kita bagi dua. Ya sudah biasa teman-teman ya. Gua rasa sama aja dimanapun modusnya sama persis. Tapi itu negeri Konoha teman-teman. Kalau Indonesia mah gua nggak pernah lihat. Barang bukti awal di safe deposit box ada 32 miliar dan puluhan tas mewah aset properti. Nah, ini kan si Rafael Alun nih
Pertanyaan gua, rumahnya si Dwi itu sudah ditangkap belum? Sudah digeledah belum? Rumahnya si Dwi yang ketangkap KPK kemarin udah digeledah belum? Atau safe deposit dia udah digeledah belum? Jangan-jangan safe deposit dia lebih gede daripada Rafael Alun. Jangan-jangan teman-teman, kita nggak tahu ya. Ini kan 6 miliar kan angka receh. Yang ketangkap di lapangan tuh angka receh teman-teman ya. Kita belum lihat safe deposit boxnya dia, kita belum lihat rumahnya dia. Karena kan ini satu kasus guys. Satu kasus 4 miliar bos. Ini kan si Dwi ini sudah menjadi pegawai kepala KPP sudah berapa tahun gitu loh. Sebelum KPP Madia ini dia sudah jadi kepala KPP di tempat lain kan. Nah, udah puluhan tahun bos dia bos. Apakah iya baru sekarang dia korupsi? Itu kan nggak masuk akal guys ya. Rentang waktunya adalah jangka panjang ya, diduga melakukannya sudah lebih dari 12 sampai 20 tahun si Rafael Alun ya. Bodoh banget si Rafael Alun menurut gue sih, menurut gue ya. Menurut gue sih harusnya Rafael Alun tuh dapat 10 miliar kabur gitu loh. Atau 100 miliar deh kabur dah, jangan jangan lagi menikmati gitu ya. Jadi get out gitu loh. Ini masih serakah aja. Ketangkap deh. Yang ini jangka pendek ya, kasusnya posisi. Jadi kejadian spesifik pemeriksaan pajak 2021 sampai 2026, khususnya pelaporan PBB 2023. Tapi kan ini yang ketahuan ya, belum digeledah rumahnya, belum digeledah safe deposit box-nya. Pihak terkaitnya melibatkan keluarga, istri dan anak dalam skema pencucian uang. Yang ini melibatkan tim struktural ya, ada Kasih, Waskon, Kasih Pemeriksaan, dan tim penilai serta pihak swasta. Dan satu lagi, pihak kantor pusat DJP, teman-teman ya. Kantor pusat DJP diduga terlibat di kasusnya si KPP Madia Jakarta Utara ini. Pertanyaan gua, kasus Rafael Alun memangnya nggak terlibat? Memangnya Rafael Alun tidak melibatkan kantor pusat DJP? Coba lu jawab teman-teman ya. Apakah mungkin Rafael Alun bisa mengerjakan ini selama puluhan tahun tidak melibatkan DJP pusat? Apa iya? Teman-teman ya, gua sih menduga guys, gua menduga sangat-sangat melibatkan kantor pusat, tetapi kasusnya diisolasi. Kasusnya diisolasi sehingga hanya dia yang dikorbankan. Kantor pusatnya lepas foya-foya begitu aja ya. Tetapi kali ini kasus yang kasih yang kepala Madya 2026 ini kantor pusatnya tidak bisa lepas ya karena KPK sudah menggeledah kantor pusat. Oke. Jadi analisis perbedaan strategis ya. Cara kerja korupsinya itu sistemik versus transaksional ya. Kalau Rafael Alun itu lebih canggih dan sistemik karena ia membangun ekosistem. Anjay, ekosistem. Korupsi melalui perusahaan konsultan pajak. Kan sama aja tuh si konsultan pajak yang ditangkapnya sama aja. Dia juga melakukan secara sistemik ya. Ia tidak terlihat menerima uang di depan meja. Oh, melainkan melalui aliran dana ke bisnis pribadinya. Sebaliknya, kasus KPP Madia itu bersifat transaksional, frontal, langsung deh ya. Ada tawar-menawar angka, modusnya all in untuk menurunkan nilai pajak secara drastis ya. Diskon 80%, lu cukup bayar 20% aja. Dengan imbalan fee yang dibagikan kepada tim pemeriksa. Luar biasa. Penggunaan logam mulia ya. Terdapat temuan menarik berupa logam mulia emas 1,3 kg. Ini ada tren peralihan instrumen suap dari uang tunai ke aset yang lebih ringkas dan bernilai stabil untuk menghindari pelacakan transaksi perbankan. Sama aja bos, dari dulu juga sama, pakai uang tunai, pakai dolar, pakai emas sama bos ya. Gue ini pelakunya. Gue pelakunya. Tapi di negeri Konoha ya. Kalau di Indonesia mah nggak ada koruptor seperti itu ya. Penerapan hukuman baru. Satu hal unik dalam kasus KPP Madia ini adalah menggunakan KUHP yang baru ya, mulai 2 Januari oleh KPK. Dalam konferensi persnya, KPK mulai menjalankan pendekatan yang lebih fokus pada HAM dengan tidak memamerkan wajah tersangka. Ini gue sepakat ya, ngapain sih dipamer-pamerin, nggak usah lah ya, gue sepakat. Apakah Anda oh oke lanjut. Seperti itu teman-teman ya. Jadi, itu perbandingan Rafael Alun dengan OTT KPK Januari. Cuman menurut gua sih sama aja. Menurut gua sama aja, tinggal sekarang kuncinya ada di KPK. KPK ini mau atau enggak melebarkan kasus ini. Kalau dia lebarkan kasus ini, bisa merembet ke mana-mana ke mana-mana. Apakah pertanyaan gua, duet maut si Sri Mulyani dengan Suryo Utomo akan bebas kali ini, akan lolos nggak? Lolos nggak mereka berdua ini coba teman-teman ya? Kalau betul-betul ditelusuri oleh KPK sampai bertahun-tahun mundur, lolos nggak dua orang ini? Coba teman-teman komentar teman-teman ya. Gue sih nggak tahu ya, apakah akan lolos. Kalau Sri Mulyani sih sudah kabur ya, udah di Gates Foundation, sudah jadi sudah di luar negeri, jadi dosen, kemudian jadi
pengurusnya di Gates Foundation ya. Lu tahu guys, Gates Foundation adalah tempat pencucian uang paling besar di dunia ini ya, tetapi oleh keluarganya si Gates Foundation, si Bill Gates ya, bukan gua nggak tahu orang Indonesia ada apa nggak di situ ya. Sri Mulyani masuk ke situ guys. Sri Mulyani masuk ke situ. Aduh luar biasa ya. Nah, SU Surya Utomo masih di Indonesia. Surya Utomo masih di dalam DJP saat ini ya, di DJP di bagian apa ya? Pokoknya bagian apa gue nggak jelas ya. Dan dia sedang gue gugat di Pengadilan Jakarta Selatan dan ternyata kasusnya bisa bisa lanjut ya. Gue nggak tahu kok bisa lanjut ya. Kalau Jakarta Pusat kita kalah semua, tapi Jakarta Selatan bisa lanjut nih. Bagus juga ini hakimnya ya, cukup cukup berani untuk menindak si Surya Utomo. Nah, pertanyaan gua, kali ini lolos nggak mereka berdua? Sri Mulyani dengan si Surya Utomo ya, duet maut yang sudah bertahun-tahun menguasai hajat hidup orang banyak di dunia perpajakan Konoha ini ya. Lanjut, kita akan baca berita dari CNBC, teman-teman ya. CNBC mengenai sama ini, mengenai KPK geledah kantor pusat DJP, sita dokumen dan uang terkait suap pajak. Oke, pertanyaan pertama gue dulu guys ya. Kenapa kantor pusat digeledah? Padahal kan yang ditangkap orang KPP. Orang KPP bukan orang kantor pusat, ya kan? Orang KPP kan tidak berkantor di kantor pusat DJP. Kenapa digeledah kantor pusat? Jawabannya simple, teman-teman ya. Yaitu ini menurut keyakinan gua ya. MYG ya, menurut keyakinan gua ya. Bahwa para tersangka ini ketika dia diperiksa, dia mengaku bahwa gua ada kasih uang kepada kantor pusat, ya. Atau dia mengaku gua berkoordinasi dengan kantor pusat. Ya intinya ada koordinasi dengan kantor pusat. Intinya melibatkan orang kantor pusat gitu ya. Intinya koruptornya bukan cuma gue, tapi orang kantor pusat. Itu intinya. Tapi itu menurut keyakinan gue ya. Gue nggak tahu ya apakah betul begitu yang disampaikan oleh para oknum-oknum di KPP Madya Jakarta Utara. Tapi gue menduga seperti itu. Kalau nggak begitu, nggak bisa KPK menggeledah kantor pusat DJP ya. Nggak bisa, nggak ada urusannya. KPP Madya itu nggak ada urusan dengan kantor pusat DJP. Ini baru menjadi urusan apabila dalam pemeriksaan si kepala KPP itu mengaku dia berurusan berhubungan dengan kantor pusat. Makanya dilakukan penggeledahan. Dan ternyata ada sita dokumen, ada sita uang. Kalau ada sita dokumen, sita uang, sudah jelas bos. Ini sudah ada koneksi korupsi dari bawah sampai ke atas. Pertanyaan gua, duet maut Sri Mulyani sama si Surya Utomo terlibat atau tidak? Teman-teman ya, silakan lu jawab sendiri di komentar video gua, teman-teman. Oke, petugas KPK membawa koper usai menggeledah kantor pusat DJP, Kementerian Keuangan di Gatot Subroto ya. Luar biasa. Kapan terakhir lu melihat DJP digeledah oleh KPK, teman-teman? Kapan ya? Gua rasa zaman Rafael Alun nggak ada, zaman dulu juga nggak ada, teman-teman ya. Nggak ada, gua rasa ya. Waktu kemarin kejaksaan menggeledah, memanggil si Surya Utomo, kasusnya si Jarum tuh. Tetapi kan sekarang udah nggak ada kasusnya, dan dia tidak menggeledah DJP ya. Dan DJP itu punya kekebalan, teman-teman ya. DJP punya kekebalan yang namanya pasal 34 Undang-Undang KUP, yaitu tidak ada orang yang boleh memeriksa data kami, termasuk BPK. BPK pun nggak boleh menggeledah DJP karena apa? Kerahasiaan jabatan. Tetapi ketika lawan KPK, ciut dong, nggak berani dong. Kita lihat. KPK menggeledah kantor pusat DJP Kementerian Keuangan di Gatot Subroto ya. Wah, si Purbaya gimana nih? Apakah kantor Purbaya bakal digeledah juga? Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan suap pemeriksaan pajak. Juru bicara KPK ya, Budi Prasetyo menjelaskan penggeledahan dilakukan hari ini di dua unit kerja, yakni Direktorat Peraturan Perpajakan dan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Jadi kan diduga teman-teman ya, diduga teman-teman yang ditangkap ini mengaku bahwa mereka berkoordinasi dengan Direktorat Peraturan Pajak dan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian. Nah, udah tahu teman-teman ya. Udah kepikiran kan teman-teman, udah kebayang ya di logika kepala lu ya, apa yang terjadi ya. Berkoordinasi, ayo dong kita bikin aturannya seperti ini, nanti lu bantuin gua penilaian ya, nanti lu bantuin gua memeras orang ini ya, nanti orang itu diperas, kemudian orang itu nggak sanggup bernegosiasi, kita kasih all innya sekian, nanti kita bagi sekian-sekian. Ah, udah biasa itu mah. Tapi itu di negeri Konoha, teman-teman ya. Kalau di Indonesia, gue nggak tahu. Kita tunggu sidang KPK.
Dalam penggeledahan hari ini, tim penyelidik mengamankan dan menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik. Apa ini barang bukti elektronik kan? Berarti kan bisa video, bisa audio, bisa rekaman CCTV ya. Kita nggak tahu. Jangan-jangan ada rekaman CCTV di mana si oknum yang ditangkap itu datang ke kantor pusat. Cilaka kalau ketemu barang itu ya. Makanya DJP itu sangat-sangat anti dengan perekaman audiovisual. Kalau direkam ada bukti, mampus dia. Tetapi kan CCTV nggak bisa bohong, bos. CCTV. CCTV kan nyala terus. Nah, waduh, gimana nih Pak Purbaya nih ya? Aduh, di mana dokumen dan barang bukti elektronik tersebut diduga terkait dengan konstruksi perkara ini? Ya, bukan hanya diduga, udah pasti terkait ya. Dia berani ambil barang itu, berarti kan sudah yakin itu berhubungan ya. Nggak boleh ambil loh kalau nggak berhubungan loh, pidana loh. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka. Gue bingung dia, ini koruptor-koruptor kenapa taruh uang di kantor pusat? Uang taruh di mana kek? Di rumah saudara lu kek? Di rumah ani-ani lu kek? Jangan taruh di rumah di kantor pusat DJP. Setolol itu ya si orang-orang DJP ini ya. Aduh, pertanyaan gua, apakah Sri Mulyani dan Surya Utomo duet maut ini bisa lolos kali ini teman-teman ya? Jangan-jangan lolos lagi ya. Aduh. Penyidik juga mengamankan sejumlah uang yang diduga bersumber dari pihak tersangka. Oh, bersumber. Berarti betul ya? Berarti diduga uang itu mengalir ke kantor pusat. Mampus, mampus. Dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi. Waduh, wah, KPP Media. Aduh. Sebelumnya, KPK menetapkan 5 tersangka terkait korupsi tangkap tangan KPP Media ya. Bapak Dwi Budi Iswahyu ya. Aduh, Pak Dwi, Pak Dwi. Mau jadi apa negara kita ya? Tersangkanya ada antara lain penerima suap gratifikasi KPP Madya Dwi, kepala seksinya si Pak Agus ya, ini katanya yang paling aktif ya. Kemudian tim penilai dari KPP Madya, Pak Askop ya. Tim penilai ini kan adalah eh, orang yang menguatkan ya. Jadi ada tukang tukang gebraknya, tukang gebuknya, ada yang memanas-manasin, ada juga yang memberikan validasi seperti Pak Askop ini ya. Dia memvalidasi, oh, betul tuh hitungannya tuh 75 miliar tuh. Ah, mampus si wajib pajak. Kemudian tersangka pemberi konsultan pajak nih ya, PTWP, yaitu si Abdul Kadim Sahbudi. Aduh, Pak Abdul nih, konsultan pajak bukan yang bener, malah jadi koruptor, Pak Abdul. Dan staf PT WP Edi Yulianto. Nah, ini kasihan nih staf PT ini ya. Gua menduga staf PT ini akan dikorbankan ya, karena direkturnya nggak mungkin dong ngaku ya. Dan gimana ya, sulit juga ya. Gue sebagai konsultan pajak, terus terang, gue akan selalu berada di pihak WP, teman-teman ya. Gue akan selalu mengatakan ini adalah pemerasan. Gue akan selalu mengatakan seperti itu. Karena angka dari mana 75 miliar, bos? Bisa mampus, bos. Bisa bisa tewas itu perusahaan, bisa bangkrut. Bagaimana bisa 75 miliar suruh orang bayar? Jadi, mohon maaf nih ya, gue akan selalu berada di pihak WP, gue akan bilang ini pemerasan sampai dunia ini kiamat. Ini pemerasan, clear. Bagi gue, menurut keyakinan gue ya, MKG ya, menurut keyakinan gue ya. KPK menuturkan pejabat pajak di Jakut bla 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 diduga menerima suap terkait fee pembayaran pajak ya. Nah, total suap itu 4 miliar. Tapi kan yang ditangkap dapatnya 6 miliar ya, berarti diduga ada kasus yang lain, teman-teman ya. Aduh, nasib, nasib teman-teman. Nah, pertanyaan gue berikutnya adalah, eh masalah ini, kasus-kasus seperti ini, apakah baru kali ini aja atau sudah lama? Kalau sudah lama, tinggal dibongkar rumahnya si Dwi, Dwi Wahyu tadi itu, dibongkar rumahnya. Ada nggak uang seperti Rafael Alun? Kalau ada, pertanyaannya, itu kasus siapa? Itu melibatkan siapa? Apakah sampai merembet ke SMI versus dengan Surya Utomo? Jangan-jangan iya atau tidak? Kita nggak tahu teman-teman ya. Coba dibongkar KPK. Berani nggak KPK membongkar? Jangan-jangan sampai sampai ke Joko Widodo kena juga. Wah, jangan-jangan teman-teman ya, kita nggak tahu. Jangan-jangan Pak Prabowo juga terlibat. Kita nggak tahu teman-teman. Berani nggak KPK mengusut? Jangan-jangan atau cuma diisolasi, cuma di sini aja. Ya, kalau di sini aja, korupsinya akan begitu terus. Nanti ketangkap lagi, masuk penjara, ketangkap lagi. Nggak selesai ini masalah, nggak selesai. Si Purbaya lagi mau bantuin si orang-orang koruptor ini. Ya, Purbaya. Nggak usah diomongin lah. Pertanyaan terakhir, teman-teman ya.
Bagaimana dengan kasusnya Korstres abal-abal tuh ya, Kortex abal-abal yang menghabiskan anggaran 1,3 triliun. Kalau nggak salah membengkak sampai 5 triliun. Triliun guys, triliun. 1% dari 1 triliun itu 10 miliar. 10% dari 1 triliun itu 100 miliar, Bos. 20% dari 1 triliun itu 200 miliar, Bos. Itu seluruh rumah gua kalau dipenuhin duit 100.000 tuh nggak cukup, Bos. 100 miliar. Apakah KPK berani mengusut Kortex? Berani dulu deh, berani dulu ya. Jangan masuk dalam dulu. Berani nggak? Kalau berani, masuk tuh barang ya. Satu gerbong masuk penjara semua tuh. Sri Mulyani, Suryo Utomo, si Pak Iwan dan kawan-kawannya masuk penjara semua tuh. Kalau berani, tapi itu menurut keyakinan gua. Gua nggak tahu teman-temannya. Gua nggak tahu benar apa enggak. Coba teman-teman komentar di video gua. Menurut lu, duet maut SMI dan SU ini apakah terlibat di kasusnya si KPP Madya Jakarta Utara, atau kasusnya Rafael Alun, atau kasusnya Kortex, atau lain-lainnya? Ataukah mereka itu bebas? Ataukah mereka itu sebenarnya bersih? Coba di komentar teman-teman. Sampai jumpa, semoga terbantu.